Kembali lagi di kabar siang pemirsa, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menghadirkan 8 mantan anak buah Syahrul Yassin Limpo di Kementerian Pertanian sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan yang menjerat SYL. 8 saksi tersebut diantaranya adalah Dirjen Perkebunan Andi Nur Alam, Dirjen Peternakan Kesehatan Hewan Nasrullah, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Ali Jamil Harahap, dan Sekretaris Dirjen PKH Makmun. Dalam kasus ini, SYL didakwa bersama-sama dengan 2 mantan anak buahnya di Kementerian Pertanian, yakni Sekjen Kementan nonaktif Kasdi Subagiono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian nonaktif Muhammad Hatta melakukan pemerasan dan penerimaan gratifikasi dengan total 44,5 miliar rupiah. Uang rasuah yang dikumpulkan dari para pejabat eselon 1 dan jajarannya itu diduga digunakan untuk membayarkan kebutuhan pribadi Syahrul Yassin Limpo dan keluarganya. Pemirsa, fakta-fakta apa saja yang terungkap dalam sidang kasus gratifikasi oleh SYL? Kita akan langsung menuju ke Gedung Tipikor Jakarta untuk menyimak jalannya sidang. Gedung A ada Pak itu. Menteri, ada Pak Sekjen kan gitu Pak. Gedung A itu siapa yang huni situ? Gedung A. Gedung A itu adalah Pak Menteri, Pak Sekjen. Tapi siapa yang memerintah itu saya tidak sampai mendapatkan. Tapi informasi itu ada. Iya kan? Loh, saudara. Informasi itu ada sejak bulan Desember 2020. Ini untuk dana operasional di sharing ini untuk kepentingan Gedung A. Gedung A itu dihuni oleh Menteri dan Sekjen. Ya. Iya kan? Kemudian saudara sharing, berapa di direktur saudara? Perbenihan dan perkebunan? 50 juta. 50 juta. juta. Itu siapa yang minta langsung ke saudara? Seingat saya dari Pak Kabak, Pak Kabak Umum saat itu. Kabak umum ya? Ya. Saudara sendiri yang serahkan atau melalui sekretaris saudara? TU. TU. Untuk kepentingan apa 50 juta ini? Tahu enggak saudara? Operasional itu saja Pak. Operasional untuk kepentingan Gedung operasional. A, gitu aja yang kami dapat. Uang 50 juta ini saudara ambil dari mana? Dari pos mana? Di direktur Perjalanan. Perjalanan dinas. Perjalanan dinas. Jadi dibuat perjalanan dinas. Seakan-akan ada perjalanan dinas padahal tidak ada. Seperti itu. Pakai nama. Nama aja kan? Pakai nama. Iya. Pakai nama tapi dibuat fiktif. Itu fiktif namanya Pak. Iya kan? Ya. Kemudian 50 juta. Itu Desember 2020. Kemudian ada seperti itu juga berapa kali? Maret 2021 ada. 2021 berapa? Yang saudara keluarkan 50 juta pertama. Kemudian Maret 2021. Dalam momen apa dimintai ke saudara itu sharing? Ada bencana alam Di Pandeglang. Di Pandeglang Pak. bencana alam di Pandeglang. Iya. Maret kalau tidak salah. Maret 21. 2021. Baik, saudara sharing berapa? Direktur saudara? Ingat, apa 50 juta kan saya kurang begitu ingat. Baik, waktu saudara sharing, pakai itu saudara atau dari sekretaris saudara ada dicatat enggak? Mereka mencatat enggak? Sharing-sharing yang saudara keluarkan tuh. Uang sharing yang saudara keluarkan. Ya dicatat. Dicatat ya? Siapa yang mencatat? TU. TU ya. Apakah catatan itu sudah disita oleh kejaksaan? Yang kami laporkan Ya? belum. Ya? Belum. Belum diserahkan catatan-catatan itu. Tahu atau tidak saudara? Belum diserahkan oleh bagian TU. Saat itu kan saya tidak bawa pada saat di penyidikan Pak. Jadi saat itu mana yang saya ingat. Catatan itu ada di saudara atau di TU? Saat ini ada saya bawa. Oh, saat itu ada. Nanti silakan nanti kepentingan Pak penuntut umum itu ya. Baik. Jumlahnya berapa yang Maret itu? 50 juta atau lebih dari 50 juta? Iya enggak begitu ingat Pak. Ya? Secara total saya mungkin yang totalnya yang saya ingat mungkin peristiwa. Totalnya berapa? Yang dari direktur saudara? Dari direktorat saya 2020 sampai dengan
Oktober 2022 itu 300. Selama saudara menjabat ya? Ya, 361 juta. Totalnya? 361 juta. 361 juta. 1 juta. Itu semua dari perjalanan dinas yang saudara ambil ya? Itu rata-rata dari perjalanan dinas semua ya? Dinas. Baik, yang dibuat fiktif menurut saudara tuh ya. Baik, ini potong cerita ya, perjalanan ke Pandeglang. Ada apa namanya? Tadi ada apa di Pandeglang? Ada bencana alam, tidak salah, bencana ya. Peristiwa bencana. Waktu itu masih ingat nggak saudara? Waktu itu Pak Momon masih menjabat sebagai sekjen. Iya, karena ini kan dilantik bulan Mei 2021. Masih. Pak. Apakah rombongan Pak Menteri jalan waktu itu ke Pandeglang? Saya tidak ikut. Saudara tidak ikut. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa jalannya persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, kita akan tanya langsung ke reporter TV One Diva Ulhak. Selamat siang, Diva. Seperti apa jalannya persidangan hingga saat ini? Ya, baik Rendra dan juga pemirsa, hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini kembali menggelar sidang lanjutan pemeriksaan saksi terkait kasus penerimaan gratifikasi yang menyangkut mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan juga 2 bawahan lainnya. Adapun agenda pada hari ini, sidang hari ini menghadirkan 8 saksi yang mana ini merupakan pegawai dari Kementerian Pertanian dan juga dijadwalkan agenda sidang pada hari ini dimulai pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi, dan terlihat para saksi dan juga terdakwa SYL sendiri ini hadir pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat. Adapun sidang hingga saat ini masih terus berlangsung dan juga ke-8 saksi yang hadir pada sidang hari ini merupakan pejabat-pejabat di Kementerian Pertanian, yakni ada dari Eselon 1 Andi Nur Alam selaku Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, dan juga ada Nasrullah selaku Dirjen Peternakan Kesehatan Hewan, dan juga ada Dirjen Prasarana Sarana Pertanian Kementan yakni Ali Jamil, dan juga ada 2 pejabat Eselon 2 dan 3 pejabat Eselon 3 lainnya. Adapun memang pada sidang hari ini memintai keterangan para saksi terkait penggunaan dana operasional perjalanan dinas yang diduga ini digunakan oleh mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo untuk kegiatan atau kebutuhan pribadinya, sehingga pada sidang hari ini masih terus dimintai keterangan para saksi, yang mana memang ke-7 saksi tersebut ini sudah hadir di dalam persidangan dan masih terus berlangsung hingga dengan saat ini. Atas perbuatannya, Syahrul Yassin Limpo ini didakwa melanggar pasal 12 huruf E dan juga B terkait tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan juga SYL ini terjerat atau tengah dijerat dengan tindak pidana pencucian uang yang saat ini masih bergulir di tahap penyidikan oleh KPK. Kami masih menunggu sidang selesai dan juga kami akan terus mengabarkan kepada Anda bagaimana hasil dari persidangan hari ini. Sementara demikian, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Diva Ulhak, informasi langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali.